Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena Allah kita telah bisa diberikan nikmat sehat, umur panjang, sehingga kita telah bisa merasakan bagaimana indahnya kehidupan di masa saat sekarang ini. Kemudian sholawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, perkenalkan, saya Israul Mubarak, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Perbankan Syariah. Dan pada saat ini saya akan membahas suatu topik yang berjudul peran pemuda dalam memajukan bangsa dengan nilai Islam moderat. Pemuda adalah individu yang jika dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan, dan juga jika dilihat secara psikis dia juga dalam masa perkembangan secara emosional. Jadi pemuda ini adalah ujung tombak bangsa ini agar bangsa ini bisa lebih unggul di masa yang akan datang. Peran pemuda tidak diragukan lagi. Bahkan itu juga telah terbukti pada saat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah hal yang sangat brilian pada masa itu. Pada tahun 1928, di mana Indonesia sedang mengalami kekolotan baik dalam kehidupan beragama, berbangsa maupun bernegara. Namun, pada saat sekarang ini ada beberapa hal yang membuat pemuda itu menjadi hancur, sehingga jika hancurnya pemuda, maka harapan-harapan bangsa akan sirna. Hal itu ialah yang pertama, adanya pengaruh imperialisme dan hedonisme yang menyebabkan rapuhnya rasa nasionalisme para pemuda, yang menyebabkan berkurangnya rasa persaudaraan. Yang kedua, ketidakmampuan diri para pemuda dalam menghadapi politik yang sangat terbuka, sehingga para pemuda bersikap anarkis, imperialisme, dan kekerasan. Yang ketiga, banyaknya rintangan untuk menjadi perilaku ekonomi secara pribadi yang menyebabkan etos kerja para pemuda berkurang. Jadi, timbullah suatu prinsip keislaman, yaitu yang disebut Islam moderat. Islam moderat adalah suatu karakter keagamaan yang menunjukkan pada sikap dan sifat anti kekerasan, atau jika ada suatu masalah maka ia mengambil jalan tengahnya, atau bisa kita bilang seperti bersikap lembut. Mengapa menggunakan prinsip Islam moderat? Karena jika menggunakan prinsip Islam moderat, bangsa ini akan terasa damai. Dengan adanya kedamaian, maka disitulah ada persatuan. Indonesia memiliki ribuan pulau
yang memiliki suku, budaya, bahkan agama yang berbeda. Dan Indonesia merupakan negara yang bermayoritas agama Islam. Jika umat Islam di Indonesia menjalankan prinsip keislaman, maka Indonesia ini akan terasa damai. Bahkan non-muslim di Indonesia bisa saja masuk ke Indonesia karena melihat kedamaian, ketentraman, dan keenakan hidup sebagai seorang muslim. Tapi kita lihat sebaliknya. Orang Islam di Indonesia saling bertengkar sesama Islam. Bagaimana non-muslim mau masuk ke Islam sedangkan dia melihat orang Islam saja tidak damai. Padahal di Islam telah diserukan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut, dan itu juga telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan karena rahmat engkau dan karena rahmat Tuhanmu lah Muhammad berlaku padamu sifat lemah lembut, dan janganlah engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Maka dari penjelasan ayat ini sudah jelas, jika kita bersikap lembut, maka orang akan datang pada kita. Jadi, untuk menanamkan para pemuda sifat Islam modern, maka ada beberapa hal yang harus kita tekankan pada pemuda, yaitu yang pertama, memahami realitas. Di sini berarti para pemuda harus memikirkan sesuatu dulu sebelum menjalankannya, memikirkan baik atau buruknya, tidak gegabah dan tidak ceroboh. Yang kedua, pemuda harus memahami fikih prioritas. Di sini berarti para pemuda harus mengetahui yang mana yang wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Dan yang ketiga adalah harus memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beribadah. Memang Islam ini mudah, tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Sebagaimana ada suatu cerita Mu'az bin Jabal dan Musa al-Ash'ari ingin pergi ke Yaman untuk berdakwah. Maka Nabi Muhammad berpesan, janganlah engkau sulitkan masyarakat. Yang keempat adalah bersikap toleran. Yang kelima adalah memahami sunnatullah dalam penciptaan. Dan yang keenam adalah memahami konsep Islam secara komprehensif. Jadi, jika para pemuda telah ditanamkan sikap-sikap Islam modern, maka terjadilah kedamaian dalam negeri ini. Dan dengan adanya kedamaian, maka persatuan itu akan merebak. Semoga kita doakan
para pemuda di Indonesia bisa menjadi pemuda yang unggul, yang bisa memajukan bangsa dan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin hanya ini